Meskipun berstatus sebagai tim promosi, PSIM Yogyakarta menunjukkan performa agresif di awal musim. Klub berjuluk Laskar Mataram ini mampu bersaing ketat di papan atas klasemen dengan melibas para kandidat juara. Keberhasilan ini merupakan buah dari kesabaran PSIM selama bertahun-tahun setelah mengalami masa-masa kelam. Kesuksesan ini nggak lepas dari investasi besar-besaran dari MTEK Group yang berani menanamkan modal. Cetak Gol coba merangkum keberhasilan PSIM Yogyakarta dipegang pemilik baru terkaya sebagai berikut. Investasi besar sejak MTEK tanamkan modal. PSIM Yogyakarta pernah mengalami masa kelam dengan terbelit masalah keuangan. Minimnya sponsor yang berdatangan menjadikan Laskar Mataram sulit menghidupi klub dan berkembang. Puncaknya adalah di tahun 2018 saat PSIM menunggak gaji 3 pemain asing. Mulai dari Emil Manuel Anthony Linkers, Christian Ademun, dan Lorenzo Yofri Rimkus. Mirisnya lagi, penunggakan gaji tersebut sudah terjadi saat PSIM masih bermain di divisi utama pada musim 2011-2012. Akibatnya FIFA pun menjatuhkan sanksi pengurangan 9 poin. Masalah pelik ini belum bisa keluar mengingat sponsor yang masuk dianggap kurang menguntungkan. Akibatnya prestasi skuad Naga Jawa justru terseok-seok dibandingkan PSS Sleman. Namun Laskar Mataram perlahan bangkit usai mendapatkan suntikan dana segar. PSIM diketahui berhasil menarik minat grup MTEK untuk menanamkan modalnya di bumi Yogyakarta pada 2021. Grup pemilik aplikasi video ini bahkan langsung menanamkan investasi jumbo. Bagaimana tidak, MTEK memandang PSIM punya nilai sejarah serta basis supporter signifikan. Ditambah lagi, pemilik MTEK merupakan pengusaha kelas kakap. Sebut saja seperti Edi Kusnadi Sari Atmaja yang punya kekayaan senilai 1,4 miliar dolar. Masih belum cukup, MTEK juga dimodali oleh Antoni Salim selaku 5 besar orang terkaya se-Indonesia. Sebagai informasi, anak dari Sudono Salim ini punya kekayaan sebesar 12,8 miliar dolar. Hasil manis investasi berkat rencana gila yang sukses. Suntikan dana dari grup MTEK membuat prestasi PSIM Yogyakarta perlahan meroket. Tim Naga Jawa kembali ke habitat awalnya sebagai salah satu tim raksasa Indonesia. Buktinya PSIM mulai bangkit dan menjadi tim papan atas setelah mendapatkan suntikan dari MTEK. Puncaknya adalah saat skuad Laskar Mataram berhasil promosi ke Super League. Ini menjadi penantian yang ditunggu-tunggu selama kurang lebih 18 tahun. Sebelumnya PSIM sempat hampir mencicipi kasta tertinggi Liga Indonesia pada 2006. Namun skuad Naga Jawa batal berkompetisi karena tragedi gempa bumi yang menimpa Yogyakarta. Setelah promosi, PSIM ogah memasang target muluk-muluk di Liga Super. Menurut Razi Taruna, skuad Naga Jawa ingin mencari cara agar bisa bertahan dengan fondasi solid. Bertahan, saya kalau berbicara peringkat saya tidak mau jawab. Tetapi yang pasti bertahan dengan cara yang nyaman. Saya tidak mau, maksudnya kita khawatir setiap tidur, ujar manajer PSIM tersebut. Namun target yang gak muluk-muluk ini justru membuat PSIM meroket. Pasalnya skuad Naga Jawa justru berhasil mendobrak papan atas dan nangkring di posisi 3 Liga Super. PSIM bahkan berhasil merepotkan tim-tim besar seperti Persebaya, Arema, dan Persib Bandung. Baru-baru ini Laskar Mataram menekuk Bali United 1-3 meski menjadi tim tamu. Padahal skuad Bali United dinilai lebih mapan karena dianggap calon juara. Sebab Serdadu Tridatu punya materi pemain dari Liga Top Eropa seperti Mike Hoopmeijer dan tim Recover. Strategi membeli pemain asing yang cukup cerdas. Keberhasilan PSIM mendobrak papan atas tak lepas dari kecerdasan tim rekrutmen. Skuad Naga Jawa cerdik menggait pemain asing berkualitas untuk bersaing di Liga Super. Sebut saja seperti Z Valente yang sukses menjadi motor utama serangan Naga Jawa di musim ini.
Dia bahkan mencetak 1 assist di pertandingan melawan Bali United. Selain Valente, sejumlah punggawa Laskar Mataram juga tampil tak kalah moncer. Salah satunya adalah Nermin Haljeta yang berhasil menyerangkan sebiji gol dan menorehkan 3 assist. Masih belum cukup, ada Anton Fase yang menentukan kemenangan PSIM atas Bali United. Pemain 25 tahun ini tampil moncer dengan mencetak 2 gol di 2 laga terakhir. Deretan lini serang asing Naga Jawa makin mematikan dengan kehadiran Ezekiel Vidal. Pasalnya, Vidal berhasil mengemas 2 gol dan 2 assist. Sepatu bola dari Hans kini ada potongan harga hingga 55%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan keberhasilan PSIM Yogyakarta dipegang pemilik baru terkaya. Bagaimana pendapatmu? Akankah PSIM menjadi tim kuda hitam musim ini berkat investasi MTEK? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.